Ustaz. Jadi ya. Oke. Diambil Bang. Bang Risman, nggak kesini, nggak kesini. Anak Medan, Syektarmin, Syektarmin. Siap terlalu kawan. Diberikan pertanyaan yang sangat banyak. Anak Medan, Syektarmin, Syektarmin. Dengan pasal-pasal Diam. 11 berkaitan dengan pencemaran baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal untuk bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Memenuhi belum terlapor. soal Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya pada tanggal 30 April 2025. pertanyaan itu soal 97 Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya, pertanyaan banyak sekali. Iya. Ya, terkait dengan akun X saya juga, akun X @Sianifarismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya ini siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik polisi? Belum ada ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapor. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya? Saya tidak tahu, belum ada. Tapi dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama abang itu. Oh nggak ada. Inisial, Kalau diundang klarifikasi nggak ada. inisial RS. Bang, kamera bang. RS. Lapornya tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Ya mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025 dan juga tidak dijelaskan siapa terlapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo begitu. Sudah ada undangan lainnya untuk mengklarifikasi laporan ini? Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang yang dikuasai Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Mau apa lagi begitu loh.
Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah, ya diselesaikan ke PT UN. Tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di pengadilan negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik, yang kedua ada di pengadilan negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Kalau Bang Isman sendiri nanti kalau misal diundang sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya proses hukum. Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, ada yang lain? Menyangkut tadi ada 97 pertanyaan, banyak yang tidak sesuai dengan Agak maju Bang, agak maju Bang. jadi sesuai dengan diminta untuk klarifikasi. Dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan, jadi keanehan gitu. Klarifikasi tapi ditanya yang lain-lain yang nggak ada kesesuaian di belakang aja. Itu sih pengacaranya. Kita dari oke, ya. Jadi seperti rekan-rekan tadi. Kita ini pengacaranya semua. Pertanyaan seperti disampaikan oleh rekan tadi 97 dari pagi sampai sekarang hampir seharian kita di dalam. Tugas kami selaku penasihat hukum hanya meluruskan hal-hal yang kami janggal, di antaranya cara menjawab dari klien kita respon seperti apa. Ya kita jawab secara hukum juga, jadi tidak terlalu melantur kemana-mana gitu. Ya contoh tadi yang kita soroti memang pasal yang kita dengar selama ini kan laporan dari pelapor dan aduan dari pelapor itu pasal 310, 311. Tapi begitu kita cek dari dalam ada mengembang untuk pasal 35, pasal 32, pasal 27A, itu yungto semua. Jadi sepertinya klien kami ini atau yang terhormat Rismon ini sudah dikepung oleh beberapa ayat yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Itulah hari ini nasihat kami terhadap penyidik juga, terhadap Rismon juga. Nah itu tugas kami hari ini. Selanjutnya ya kita tidak bisa berkomentar apa dulu. Kita tidak bisa meragukan apa dulu. Apakah seperti tadi kan? Apakah ada panggilan selanjutnya? Ya kita tidak tahu. Hari ini jangan lupa klarifikasi. Jadi hanya klarifikasi. Ada pertanyaan kepada klien kita Rismon, ya ada klarifikasi. Kalau nggak benar ya kita katakan tidak benar. Contoh kan awalnya kan video 28 April simpan itu tidak berhubungan dengan klien kami ini. Bahkan klien kami ini Rismon, Tipa dan Roy itu ada di Jogja. Nah, jadi kita kalau bersumber dari itu sebenarnya semua pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi alangkah baiknya kooperatif sekali rekan kami atau klien kami Rismon hari ini sangat kooperatif, menjawab apapun dijawab. 97 pertanyaan. Saya kira mungkin dari saya gitu ya. Ya, tambahan ya, kenaikan tadi dari 797, kenapa sebagian tidak kami jawab? Kami
mengikuti prosedur KUHA, karena di dalam KUHA orang diperiksa itu hanya yang dia tahu, dia alami dan dia dengar sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan kepada Pak Rismon yang tidak dialami, dilihat dan didengar sendiri, tentu hak klien kami untuk tidak menjawab, dan justru juga kewajiban klien kami untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau memaksakan menjawab peristiwa yang kita tidak ada dalam peristiwa itu namanya dusta, begitu ya? Iya. Dan nanti testimoni the audito tidak bernilai. Iya, betul. Cukup ya. Makasih ya. Ya, saya kasih. Mohon doanya ya buat Pak Rismon ya semuanya. Yuk. Siapa? Sana. Oh, gue lepas ya. Apa? Sebentar. Ada yang ini ya. Oh iya ya. Ya, sampai. Oh, sama Pak Peter. Oke, makasih. Yuk, jalan ya. Biasa ya. Oh ya, Jujur. ya Pak. Iya. Terus dipegang ini juga. Kita tetap berusaha untuk meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya supaya penyelidikan atas pengaduan Jokowi dihentikan. Dasarnya apa Bang Petrus? Dasarnya pertama, apa yang disoal oleh Jokowi melalui pengaduannya tanggal 30 April kemarin adalah apa yang sebetulnya diperjuangkan oleh Dr. Rismon, Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ya. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Jokowi menyangkut pencemaran nama baik itu adalah kepentingan pribadi dia. Sementara yang diperjuangkan oleh Dr. Rismon dan kawan-kawan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya kalau bicara tentang perdebatan mengenai ijazah Jokowi itu palsu atau asli, itu berarti masyarakat sedang memperbincangkan persoalan kepemimpinan nasional. Ya, bagaimana seorang presiden diduga menggunakan ijazah palsu, sementara kelompok masyarakat lain menyatakan bahwa itu asli. Padahal ini menyangkut kepemimpinan nasional selama 10 tahun yang langsung menyangkut lembaga kepresidenan. Di pihak lain ini juga menyangkut lembaga pendidikan tinggi yang namanya UGM. Kalau sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang sekelas UGM disebut memproduksi ijazah palsu, ini juga jadi soal. Ini yang ingin diluruskan oleh para yang dipanggil ini seperti Dr. Risman, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini. Karena mereka juga punya keahlian. Mereka meneliti betulkah tuduhan terhadap ijazah palsu digunakan oleh Jokowi ini menurut keahlian mereka. Dan berdasarkan keahlian mereka kan mereka juga sudah punya penelitian dan hasilnya sudah mereka pegang. Tinggal sekarang pembuktiannya. Nah, pembuktian itu yang harusnya di Mabes Polri, Bareskrim kemarin. Cuman sayangnya Bareskrim tidak pernah mengundang ketiga orang ini sebagai narasumber karena mereka sudah punya temuan, sudah punya pegangan bahwa apa yang mereka nilai berdasarkan yang diupload oleh Dian Sandi itu mereka sudah pegang hasilnya. Dan mereka ini sebetulnya saksi kunci untuk menentukan ijazah ini asli atau palsu. Tapi ya kita sangat sayangkan karena Mabes Polri sepertinya menutup jalan. Dia lebih percaya kepada saksi-saksi atau orang-orang yang lebih banyak mungkin membela kepentingan Jokowi. Gitu. Ada yang bertanya begini Bang, bisakah hasil dari Mabes Polri kemarin digunakan untuk menjerat Rismon dan kawan-kawan ini dalam laporannya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya? Oh, tidak bisa karena hasil puslapor itu kan adalah soal kecil dari urusan besar yang masih harus dikerjakan oleh polisi. Masih banyak pihak yang harus dia dengar. Kalau soal identik atau tidak itu kan soal kecil. Apalagi dilakukan secara tertutup, publik tidak percaya.
kami pun tidak percaya bahwa itu benar atau tidak. Karena dilakukan secara tertutup, sangat singkat, dan masih dalam tahap verifikasi, ya klarifikasi. Harusnya masuk penyelidikan dulu, ya panggil saksi, sekian saksi, tawarkan saksi pelapor, mau ajukan siapa, atau ada bukti lain. Baru digelar, dan gelar itu duduk sama-sama, karena ini bukan perkara kecil, perkara besar. Nasional sudah. Iya, menyangkut itu tadi, kepemimpinan nasional. Masa gelarnya tertutup, langsung diumumkan identik. Ini yang publik tidak percaya, terutama sebagian besar masyarakat yang mendukung temuan dari Dr. Risman, Mas Roy, dan Dr. Tifa. Oke. Seberapa yakin Pak bahwa teman-teman Dr. Rismon dan kawan-kawan ini memang apa yang disampaikan di depan publik itu adalah bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Mereka menduga itu palsu, menduga itu palsu. Dan dasar mereka menyelidiki, melakukan penelitian itu dasarnya dugaan tadi. Dan itu adalah untuk kepentingan umum. Apalagi dalam kaitan dengan dugaan pencemaran nama baik pasal 310, 311, pasal 27A dan seterusnya itu pasal-pasal yang mempunyai unsur atau alasan pembenar untuk tidak dituntut. Oke. Sepanjang itu menyangkut kepentingan umum, kelima orang ini tidak bisa dituntut. Karena apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka persoalkan itu dalam rangka menjawab perdebatan di tengah masyarakat asli atau palsu. Yang kedua, mereka punya keahlian. Yang ketiga, mereka menjaga kepentingan umum tadi. Lembaga pendidikan tinggi yang namanya UGM dan lembaga kepresidenan. Karena Pak Jokowi Sangat disayangkan kalau lembaga presidenan itu kemudian ternyata ijazahnya nggak benar. Itu yang mengundang 3 orang, 5 orang ini atas kehendak sendiri dengan kepakarannya mereka bekerja. Jadi ini sebetulnya pertarungan kepentingan pribadi Jokowi dengan kepentingan umum yang diperjuangkan oleh Dr. Tifa, Dr. Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Ada lagi Pak Samsir, Bang Samsir. Ya, Pak Samsir, silakan. Silakan Bang Samsir. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersama Abang Girsang ini. Abang Girsang ini tadi mendampingi pemeriksaan Bang Rismon. Ya. Dr. Rismon. Dr. Rismon Sianipar. Bang, boleh dikasih tahu dulu enggak, Bang? Saya mau jelasin dulu beliau ini ya. Beliau ini adalah betul-betul aset bangsa ya. Beliau aset bangsa, sarjana tekniknya didapat dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Elektro. Kemudian melanjutkan Asli, ya? pendidikan di Jepang dalam bidang yang hampir sama dan mendapatkan gelar doktornya di sana. Dia sudah malang melintang di dunia forensik, termasuk juga untuk bidang hukum. Dia juga sudah beberapa kali jadi ahli ya dalam perkara-perkara besar, termasuk juga perkara kopi sianida yang kita ketahui sama-sama, yang baru saja yang telah mengantarkan saudari Jessica Wongso ya ke penjara. Jadi dalam kasus ijazah Bapak Jokowi ini untuk dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat, ini betul-betul menjadi konsennya beliau. Beliau sebagai peneliti, sebagai ahli, sehingga beliau berusaha untuk menyampaikan dan mensumbangsikan ilmunya buat bangsa dan negara ini. Perlu diketahui, ini ada tidak hanya Dr. Risman, tapi Roy Suryo juga dari Universitas Gadjah Mada yang jauh doktor ahli telematika. Mereka juga berusaha menyelidiki untuk yang terjadi dalam keresahan masyarakat ini. Satu lagi, Dr. Tifa juga dari Universitas Gadjah Mada. Sebagai dokter, beliau itu begitu menguasai di bidang psikologi, kemampuan ya, psikologis, dokter, hampir dokter beliau itu. Sehingga mereka punya tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyelidiki keresahan-keresahan yang ada di masyarakat ini yang sudah lebih dari 2 tahun, dan juga sudah mengantarkan orang-orang yang belum jelas untuk ijazah ini asli atau palsu, mereka sudah masuk penjara. Itu ada Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi tentunya negara kita adalah negara hukum.
kita ini orang-orang hukum di sini, kita juga tidak mau ada sekelompok orang yang membuat kejahatan, tapi orang lain yang dihukum. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi mudah-mudahan perkara ini ya segera terungkap dari apa yang kita dengar tadi dari Dr. Iman dalam hal pemeriksaan ya, undangan klarifikasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menambahkan Bang. Oke. Bang, mungkin spesifik apa saja kira-kira tadi yang masih diingat ya pertanyaan dari pengundang. Oke. Kami sertai di dalam pergantian ya, tapi secara fokus pertanyaannya adalah ditanyakan video-video yang ada di akunnya Rismon. Nah, karena itu harus klarifikasi, tentu Rismon menjawabnya dengan elegan juga. Ya, apakah itu benar atau tidak, bagaimana cara pembuatannya nanti, tadi itu klien kami Rismon langsung menjawab itu. Tapi di luar itu ada yang perlu diluruskan. Contohnya pertemuan tanggal 26 April 2005 itu kan satu hal yang tidak connect. Bulan Maret ya. Itu kan tidak connect dengan mereka. Kalau nggak salah tanggal itu Rismon, Tifa dan Roy itu ada di Jogja. Jadi kan lokus tempusnya kan tidak masuk. Nah, untuk itu tadi Rismon menjelaskan bahwa kalau dasarnya ditanyakan kejadian atau kumpulan tanggal 2 peristiwa itu tanggal 26 Maret 2005, ya nggak bisa dijawab kan gitu kan. Nah, itu tadi yang agak sedikit debat di dalam ya. Tapi pendidikannya juga baik-baik ya, kooperatif banget. Tidak ada hal-hal yang bentak-bentak. Saya kira kita hargai Polda Metro Jaya. Dan lumayan cepat Unit dibanding yang lain yang lama ya. Unit Kamnek 3 tadi cukup familiar. Apalagi Ya. 90 lebih ya. Berapa pertanyaan total? 97. 97. Hampir 100, tinggal lagi statistik. Tapi saya ada catatan ya, begini penting loh. Sekarang ini kasus ini menjadi rivalitas. Seharusnya kalau kita sadar, baik dari pihak manapun itu yang melaporkan aduan ini, ya baik yang terlapor kalau ada sense of bernegara yang lebih tinggi, seharusnya bisa di stop lebih bagus. Iya, betul. Nah itu makanya ini terjadi rivalitas, seorang ini ada semacam revenge, balas dendam segala macam ya, seharusnya nggak perlu karena ini melibatkan mantan presiden dulu. Nah saya nggak sarankan, tapi klien kami Rismon khususnya hari ini kami sudah berikan masukan kan gitu, bagaimana yang terbaik. Tidak perlu sampai kita sebut sampai ke pengadilan, tidak perlu, jauh itu. Ini masih klarifikasi. Kalau naik lagi menjadi saksi, naik lagi menjadi tersangka, naik lagi ke pengadilan, terdakwa, narapidana, panjang kali. Barangkali kalau diikutin normalnya 5 tahun lagi belum selesai. Nah ini satu hal yang kita harus concern semua, di antar pihak ini harus benar-benar ini dulu. Jadi harus merenungkan. Mungkin ditambahin rekan saya, yang lebih ahli lagi. Terima kasih. Jadi tadi itu di antara Roy, Risman, sama Dr. Tifa itu tidak ada saling kenal sebenarnya. Jadi tidak ada mereka itu bersatu untuk. Karena apa? Waktu Rismon dengan Roy Suryo waktu kasus Mirna itu mereka bertentangan. Ya bertentangan. Tadi dijelaskan oleh kami bertentangan. Tapi faktanya sekarang mereka menyatu karena keilmuan mereka. Alumni dari UGM merasa terpanggil. Dan tadi sudah dijelaskan tadi, jadi dari 97 pertanyaan banyak yang tidak relevan dengan sesuai undangan klarifikasi yang diajukan oleh Polda penyidik kepada klien kami tadi ya Risman. Jadi banyak yang tidak dijawab, ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Saya kira tadi hal-hal yang banyak yang ditolak karena memang tidak sesuai dengan panggilan yang ada. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Yuk.